Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Elizabeth. Saya Anggi Eno. Dan saya Rizna Rifensky. Kami dari kelas 308 akan sedikit membahas tentang revaluasi aset yang dapat disusutkan. Oke teman-teman, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, tahun pertama, pada tanggal 3 Januari 2019, PT Mentari Pagi membeli equipment seharga 600.000. Equipment tersebut mempunyai masa manfaat 6 tahun dan didepresiasikan dengan straight line method tanpa nilai sisa. Berarti, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita depresiasi dulu equipment kita. 600.000 dibagi masa manfaatnya 6 tahun, kita dapat depresiasi tahun ini adalah sebesar 100.000. Berarti tanggal 31 Desember 2019 kita menjurnal depreciation expense 100.000 di debit terhadap accumulated depreciation di kredit sebesar 100.000. Nah, kita lihat lagi di soal, dikatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 diketahui bahwa equipment tersebut mempunyai fair value sebesar 580.000. Nah, teman-teman harus ingat kalau misalnya kita menggunakan model revaluasi, di akhir tahun equipment kita, aset kita itu harus sebesar fair value-nya. Berarti equipment kita ini nanti harus sebesar fair value-nya, yaitu 580.000. Nah, selain itu teman-teman, kita harus ingat dalam metode revaluasi, aset tetap di neraca akan langsung dicatat sebesar fair value-nya. Berarti nanti tidak akan ada akun accumulated depreciation di neraca akhir tahun. Tadi kan kita udah mengkredit accumulated depreciation. Berarti sekarang kita harus mendebit accumulated depreciation sebesar 100.000. Untuk kreditnya kita lihat. Karena kita udah mendebitkan accumulated depreciation kita tadi, berarti equipment kita nilainya kembali menjadi 600.000 kan? Padahal kita seharusnya mencatat sebesar fair value-nya 580.000. Berarti gimana caranya supaya equipment kita kembali menjadi 580.000? Berarti kita harus mengkredit equipment-nya. Kita kredit sebesar 20.000. Setelah itu kita mengkredit unrealized gain on revaluation equipment sebesar 80.000, sebesar selisihnya 100.000 dikurang 20.000. Kalau secara konsep, kita lihat. Tadi kan carrying value akhir tahun kita itu 500.000. Sedangkan kita mencatat sebesar fair value, yaitu 580.000. Berarti kan kita mengalami keuntungan nih, sebesar 80.000. Makanya kita mencatat unrealized gain on revaluation equipment sebesar 80.000. Nah, selain itu, di akhir tahun kan kita juga menutup akun-akun expense dan revenue. Nah, makanya di akhir tahun kita harus tutup unrealized gain on revaluation equipment kita itu 80.000 ke AOC. Kenapa kita kreditkan AOC-nya? Karena unrealized gain on revaluation equipment ini kan belum terrealisasi. Makanya kita mengkredit AOC sebesar 80.000. Nah, ini untuk penyajiannya di Statement of Financial Position. Tadi kan udah aku bilang di awal kalau misalnya dalam metode revaluasi aset tetap neraca akan langsung dicatat sebesar fair value-nya. Makanya di sini kita catat equipment-nya sebesar 580.000. Berarti carrying amount untuk akhir tahun ini equipment-nya adalah 580.000. Nah, untuk di equity kita catat AOC yang tadi sebesar 80.000. Kita lanjut tahun kedua, diasumsikan tidak ada perubahan masa manfaat, maka depresiasi tahun kedua sebesar 116.000. Nah, ini didapatkan dari 580.000 carrying value awal tahun dibagi dengan masa manfaat. Yang tadinya 6 tahun dan sudah didepresiasikan 1 kali di tahun pertama, maka sisanya adalah 5 tahun. Lalu kita jurnal seperti biasa, depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 116.000. Kita bandingkan beban depresiasi pasca revaluasi lebih besar daripada beban depresiasi semula. Maka beban akan naik dan RE akan turun sebesar 16.000. Karena RE turun, maka kita harus menambahnya dengan cara mentransfer dari AOC ke RE sebesar 16.000. Equipment 580.000 ini sesuai dengan carrying value awal tahun, kita kurangi dengan accumulated depreciation sebesar 116.000, maka akan ketemu carrying value 464.000. Lalu kita hitung juga AOC. Di tahun pertama tadi, kita udah dapat 80.000. Lalu kita pakai untuk mentransfer ke RI sebesar 16.000, maka sisanya adalah 64.000. Lalu fair value seperti yang di soal 350.000.
Kita bandingkan carrying value dengan fair value. Selisihnya adalah 114.000. Karena lebih besar carrying value, maka perusahaan menderita kerugian. Untuk itu, kita harus membuat jurnal revaluasi. Pertama, kita hapus dulu accumulated depreciation. Karena tadi kita tulisnya di kredit, maka sekarang kita catat di debit. Lalu kita cari nilai equipment. Karena harus sesuai dengan fair value 350.000, sedangkan equipment kita 580.000, maka ada selisih 230.000 kita catat di kredit. Baru kita alokasikan kerugian sebesar 114.000 ini, karena di tahun pertama kita udah ada keuntungan, maka kita mencatat unrealized gain on revaluation sebesar 64.000. Baru sisanya kita catat di loss on impairment. Nah, jangan lupa untuk unrealized gain ini kita tutup ke AOC, karena kita tadi ambilnya dari AOC. Nah, loss on impairment ini akan berpengaruh ke net income. Untuk penyajiannya di SOFP, equipment dicatat sebesar fair value-nya. Untuk accumulated depreciation, 0 karena tadi sudah dihapuskan. 350.000 dikurangi 0, maka akan ketemu carrying amount-nya 350.000. Selanjutnya, setelah adanya revaluasi, equipment senilai 350.000. Diasumsikan tidak ada perubahan masa manfaat di tahun ini, maka tadinya kan equipment masa manfaatnya 6 tahun, udah didepresiasi 2 tahun, berarti tinggal 4 tahun lagi. Nah, untuk cari nilainya, kita harus menggunakan nilai yang udah direvaluasi ya, aset yang udah direvaluasi. Yaitu yang terbaru, 350.000 dibagi 4, jadilah 87.500. Berarti karena adanya revaluasi, depresiasi tahun ini jadinya 87.500. Oke, kita jurnal dulu. Depreciation expense pada accumulated depreciation senilai 87.500. Seandainya nggak ada revaluasi, itu berarti kan setiap tahunnya depresiasi itu sama dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu 100.000. Artinya, ketika ada revaluasi, di tahun ketiga ini, bebannya itu lebih kecil nih, lebih kecil sebesar 12.500, ya kan, daripada beban depresiasi semula. Beban lebih kecil, RE-nya jadinya lebih besar. Akibatnya, ini harus kita seimbangkan dengan cara mengurangi si RE dengan mendebitnya di debit dan si RE di debit dan AOC di kredit. Oke, carrying value akhir tahun, kita ketahui 262.500, dari yang awal dikurangi akumulasi, terus diketahui fair value-nya 320.000. Artinya, fair value-nya itu kan lebih besar nih, berarti si perusahaan untung. Kalau melakukan revaluasi, yaitu 57.500 untungnya. Informasi tadi kita catat ke sini, terus kita melakukan jurnal revaluasi. Ingat lagi, kalau di metode revaluasi itu akumulasi itu nggak akan ada di neraca akhir. Makanya yang tadi awalnya di kredit harus kita debitkan si akumulasi sebesar 87.500. Terus karena nggak lagi akumulasi kan equipment senilai 350.000. Untuk menjadi 320.000 berarti harus kita kurangi sebesar berapa? 30.000. Equipment di kredit 30.000, barulah kita mencatat keuntungan yang dialami perusahaan. Nah, 57.500 ini nggak boleh langsung kita catat sebagai unrealized gain. Ingat lagi, tahun sebelumnya kita pernah melakukan impairment. Artinya, di tahun ini, kita harus merecovery dulu nih impairment-nya senilai maksimal yang setahun lalu. Tahun lalu itu 50.000, berarti harus direcovery dulu 50.000, selisihnya baru masuk ke unrealized gain. Unrealized gain kita tutup ke AOC di jurnal penutup sebesar 7.500. Berarti AOC sekarang nilainya 20.000 ya, 12.500 tambah 7.500. Ini penyajiannya, asetnya itu equipment senilai fair value-nya, AOC ada 20.000. Selanjutnya di tahun keempat, kita punya carrying value awal itu 320.000 si equipment. Terus PT Mentari ini di awal tahun akan menjual equipment-nya. Karena menjual berarti equipment akan kita kredit sebesar nilai carrying value-nya, 320.000. Terus kita mendapatkan cash sebesar 320.000. Cash pada di debit ya, 320.000. Itu untuk jurnal penjualan. Selanjutnya, karena udah terjadi penjualan, udah terrealisasi nih berarti keuntungannya,
berarti kita harus menjurnal mengakui keuntungannya atau namanya recycling dari AOC menjadi return earning ya. AOC ke return earning sebesar 20.000 untuk mengakui gain. Sekian dari video ini, terima kasih dan tetap semangat. Semoga lebih baik di UAS-nya. Terima kasih.